down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 pada praktikum algoritma dan pemrograman. Nah, di video ini saya akan melanjutkan membahas tentang soal nomor 4, di mana di sini membuat program tentang misal A adalah nilai untuk mengambil angka-angka bilangan ganjil di bawahnya, kemudian nilai B untuk mengambil angka-angka bilangan genap di bawahnya, kemudian nilai C ini pangkat turunan dari nilai A, terus dan nilai D ini pangkat naik nilai B. Kemudian hasil outputnya nanti C modulus D dengan hanya menggunakan header IOStream saja. Misalnya A sama dengan 8, maka ambil bilangan ganjil yang ada di rentang 1 sampai 8. Kemudian B ini sama dengan 12. Nah, maka ambil bilangan genap dari rentang 1 sampai 12. Nah, kemudian yang C ini adalah pangkat dari A ini turun 8, 7, 6, 5. Kemudian yang D ini pangkat naik dari yang 12 ini. 1, 2, 3, 4, 5 pangkatnya. Kemudian outputnya nanti bakalan C modulus D. Nah, di sini ada pseudocode di mana kita mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel A, B, C, D, I, J, P sama X. Nah, dengan tipe data integer. Nah, di sini A sama B itu adalah inputan dari pengguna. Kemudian C sama D ini variabel untuk menyimpan hasil perhitungan bilangan ganjil dan genapnya. Kemudian I dan J ini variabel perhitungan dalam perulangan. Kemudian P ini adalah pangkat dan X ini adalah nilai eksponennya. Kemudian kita mulai begin. Nah, kemudian ada input dari pengguna di mana disuruh masukkan nilai A. Kemudian maka dibaca oleh program nilai A-nya dan disimpan. Nah, kemudian write masukkan nilai B. Ini juga sama disuruh untuk memasukkan nilai B-nya. Kemudian dibaca oleh program. Kemudian kita akan menginisialisasikan variabelnya A sama dengan 0, D sama dengan 0, di mana nilai awal C dan D menjadi 0 untuk menyimpan hasil penjumlahan pangkat bilangan ganjil dan genap. Nah, terus baru menampilkan teks sebagai tanda bahwa bagian ini akan mengandung nilai hasil pangkat bilangan ganjil. Nah, kemudian masuk ke perulangan untuk bilangan ganjilnya. Nah, dimana for I sama dengan 1 to A. Itu melakukan perulangan dari 1 sampai A. I adalah bilangan yang diperiksa apakah dia ganjil. Kemudian ada if ini untuk mengecek apakah I adalah bilangan ganjil modulus 2 tidak sama dengan 0. Nah, kemudian ada P sama dengan 1, X A kurang I per 2. Nah, ini dimana menginisiasikan P dengan 1 sebagai nilai awal untuk perpangkatan. Nah, kemudian di sini ada eksponen dengan rumus A dikurang I dibagi 2. Nah, kemudian masuk lagi ke ini for J sama dengan 0 hingga eksponen kurang 1. Nah, dimana menghitung I pangkat eksponen dengan cara mengalihkan ini P pangkatnya dikali I. Nah, kemudian keluar dari pengulangan, masuk ke ini C sama dengan C tambah P, menjumlahkan pangkatan ke dalam variabel C-nya. Nah, kemudian masuk ke if I lebih besar dari 1. Itu jika I lebih besar dari 1, maka mencetak tanda plus sebelum cetak ekspresi pangkatan. Kemudian menampilkan ekspresi dalam bentuk ini I, banyak I pangkat jumlah eksponennya. Kemudian di sini menampilkan hasil perhitungan ganjil. Ini menampilkan hasil perhitungan ganjil. Kemudian kita masuk ke perhitungan bilangan genap. Nah, di sini untuk menampilkan teks sebagai tanda bahwa bagian ini adalah untuk menghitung pangkatan bilangan genap. Nah, terus di sini ada perulangan for I sama dengan 2 hingga B. Nah, itu melakukan perulangan dari 2 hingga sampai B. Kemudian di sini ada if, pernyataan if, di mana
I modulus 2 sama dengan 0 ini mengecek apakah I ada bilangan genap. Nah, kalau iya, maka dia lanjut ke proses P dengan 1 eksponen I dibagi 2. Nah, dimana menganalisasi P dengan 1 dan menghitung eksponen dengan eksponen sama dengan I bagi 2. Kemudian masuk ke pengulangan for I sama dengan 0 to eksponen kurang 1. Nah, dimana menghitung I pangkat eksponen dengan cara mengalihkan I sebanyak eksponen dalam perulangan. Kemudian dia keluar dari pengulangan, terus masuk ke menjumlahkan hasil perpangkatan ke dalam variabel D-nya. Nah, kemudian ada if, masuk lagi if jika I lebih besar dari 2, maka dia akan mencetak tanda plus ini, kemudian akan mengekspresikan dalam bentuk I pangkat X. Kemudian di sini ada menampilkan hasilnya, dimana menampilkan hasil dari jumlah perpangkatan bilangan ganjil yang C, terus menampilkan bilangan genap yang D, terus di sini juga menampilkan hasil operasi modulus C dan C modulus D, dan program pun selesai. Nah, kemudian di sini ada gambar flowchart, di mana pertama itu start disimbolkan dengan oval. Kemudian di sini program menyuruh pengguna untuk menginputkan nilai A dan B. Kemudian masuk ke proses inisialisasikan variabel dari C sama dengan 0, D sama dengan 0. Variabel ini untuk menyimpan hasil perhitungan pangkat, bilangan ganjil dan genap, dan diinisialisasikan dengan 0. Kemudian di sini ada perulangan untuk perhitungan pada bilangan ganjil. Nah, di mana perulangan ini dimulai dari 1 hingga 2. Nah, jika dia bilangan ganjil, maka dia P masuk proses di mana menginisialisasikan P dan eksponen. Nah, P sama dengan 1 sebagai nilai awal untuk menghitung perpangkatan. Kemudian X ini adalah eksponen sama dengan A kurang I per 2, di mana ini untuk menentukan pangkat berdasarkan nilai A dan I. Kemudian masuk ke perulangan ini, perulangan J untuk menghitung pangkat. Nah, di mana J sama dengan 0 hingga eksponen. Ini perulangan J ini dari 0 hingga eksponen kurang 1. Nah, setiap iterasi nilai P diperbarui ini, kalau benar, maka setiap iterasi nilai P diperbarui P kali I. Kemudian berulang seterusnya sampai nilai itu mentok. Terus, kalau dia salah, maka menambahkan ke total C. Hasil pangkat P dijumlah ke variabel C sama dengan C tambah P. Kemudian masuk ini menampilkan ekspresi dengan if I lebih besar dari 1. Kalau iya, maka di input ini plus. Terus kalau dia salah, maka dia nginput I pangkat eksponen. Kemudian langsung keluar dari pengulangan, masuk ke sini, pengulangan ini. Terus jangan lupa J ditambah 2. Nah, masuk ke pengulangan ini, kalau dia salah, maka dia masuk ke ini, lanjut ke menghitung pangkat bilangan genapnya. Nah, kemudian di sini ada I sama dengan 1 hingga B. Perulangan ini dimulai dari 2 hingga B. Dan ini hanya untuk bilangan genap. Nah, kalau I benar, dia maka ke proses di mana P sama dengan 1 eksponen I dibagi 2 sebagai pangkatan untuk bilangan genap. Nah, ini sama menghitungnya kayak yang ganjil tadi. Nah, kemudian masuk lagi ke ini, pengulangan J. Di mana perulangan J ini dari 0 hingga eksponen min 1. Nah, kemudian setiap iterasi, kalau benar, setiap iterasi nilai P diperbarui dengan ini, P ditambah P kali I. Kemudian baru ditambah J++ sampai dia mentok. Kemudian kalau dia salah, maka ke sini, ini salah ini deh. Ke sini sebagai hasil pangkat P dijumlahkan ke variabel D sama dengan D tambah P. Terus menampilkan ini ekspresinya jika I lebih besar dari 2, maka kalau benar dia akan mencetak plus, kemudian lanjut ke pengulangan genap ini. Kemudian kalau dia salah, maka dia akan mencetak I
pangkat eksponen. Kemudian dia keluar dari pengulangan, terus ditambah J plus sama dengan 2 masuk ke pengulangan ini. Nah, jika pengulangan ini salah, maka dia langsung ke menginput C, D, hasil dari C mod D. Kemudian maka program akan selesai N. Nah, kita lanjut aja ke proses membuat programnya menggunakan C++. Nah, dimana di sini saya menggunakan header include iostream. Itu tuh kita menggunakan include iostream ini agar bisa menggunakan fungsi cin dan cout tanpa program ini tidak bisa berjalan atau tidak bisa dibaca atau tidak bisa menampilkannya ke layar. Kemudian kita lanjut ke using namepad std, dimana ini menggunakan namepad std agar kita bisa memulai cout dan cin tanpa memerlukan penulisan std, tanpa perlu menuliskan std.2 setiap sekali. Kemudian di sini ada deklarasi fungsi input main. Kemudian buka. Nah, lanjut ke mendeklarasikan variabelnya in a b c d i j p, taruh tuh eksponennya x aja, eksponen dengan bertipe data iostream. Kemudian meminta pengguna cout masukkan nilai a, terus in-nya a. Kemudian cout buat di sini masukkan nilai b, terus in b. Kemudian masuk ke inisialisasi variabel C dan D. Nah, C sama dengan 0, terus D sama dengan 0 juga. Baru tuh kemudian akan mencetak barisan kosong untuk penjelasan tampil. Kita pakai cout n. Kemudian ini menampilkan judul perhitungan bilangan ganjil, masuk ke yang ganjil, hasil pangkat bilangan ganjil. Kemudian menghitung pangkat bilangan ganjil menggunakan for i sama dengan 1 semikolon, ini lebih kecil a dari a, terus baru i terus sama dengan 2, terus ini kurang berawal. Nah, perulangan for ini dimulai dari 1 hingga meningkat 2 angka sekali. Nah, perulangan ini dimulai dari 1 dan meningkatkan 2 angka sekali, hanya bilangan ganjil hingga kurang dari a. Terus di sini ada p sama dengan 1, eksponen a kurang i dibagi 2. Nah, dimana p sama dengan 1 itu menginisialisasi hasil pangkatan sebagai 1, terus eksponen sama dengan a, i bagi 2 itu menghitung eksponen dengan rumus tertentu. Kemudian di sini ada lagi kemudian di sini ada lagi for dalam i. J sama dengan 0, semikolon J lebih kecil dari eksponen, terus J++. Kemudian perlu kita masuk kalikan I, terus baru C tambah sama dengan P.
kemudian baru masuk ke if i lebih besar sama dengan 1, maka si out ini akan menampilkan tanda plus. Kemudian si out lagi ini saat i pangkat dari nilai eksponennya. Nah, kemudian di sini jika i lebih besar dari 1, maka mencetak tanda ini plus. Jika ekspresi belum tepat, maka i pangkat eksponen. Kemudian di sini kemudian si out si out ini untuk menampilkan hasil total perhitungan bilangan ganjil sama dengan C n y. Dan kita masuk ke perhitungan pangkat bilangan genapnya si out. Kita buat ini hasil pangkat bilangan genap semikolon. Kemudian di sini masuk perulangannya untuk di sini masuk pengulangannya for tadi i sama dengan 2 semikolon, i lebih kecil sama dengan b semikolon, terus i ditambah sama dengan 2. Nah, dimana perulangan for dimulai dari 2 dan meningkatkan 2 angka sekali, hanya bilangan genap dan hingga b ini. Kemudian di sini kita buat p salin aja ini. Nah, p sama dengan 1, eksponen nilai ini kita hapus, sisain ini. Nah, dimana p sama dengan 1 ini menganalisasi hanya pangkat sebagai 1, kemudian yang eksponen sama dengan 1 i bagi 2 ini untuk menentukan pangkat sebagai i dibagi 2. Nah, kemudian masuk ke pernyataan ini for masuk ke pernyataan for ini kita salin aja for sama dengan 0, j lebih kecil dari eksponen i plus plus. Nah, dimana pengulangan j menghitung nilai i pangkat eksponen dengan mengalihkan i sebanyak eksponen kali dengan ini, berarti p dikali sama dengan i. Kemudian lanjut ke ininya sih, lanjut ke sini, c tambah sama dengan p. Nah, dimana menambahkan hasil pangkat ke p ke dalam d. Kemudian di sini ada if yang i lebih besar 2, cout itu menampilkan tambah semikolon, kemudian cout maka keluarnya i lebih kecil pangkat eksponen. Nah, jika i lebih besar dari 2 maka mencetak tanda plus. Terus sebelum, kalau dia salah, i akan mencetak ini pangkatan eksponen. Nah, kemudian kita keluar dari pengulangannya. Kemudian di sini kita buat cout untuk menampilkan hasil total perhitungan bilangan genapnya dengan cout sama dengan d ndl. Nah,
Kemudian di sini kita buat si out untuk spasi ya. Nah kemudian kita buat apa sih ini namanya, menampilkan hasil akhirnya. Jadi buat si out, si ganjil, si inline, kita salin lagi. Out, si clean up. Kemudian si out hasil C modulus B. Di sini C modulus B inline. Nah di mana di sini nilai C dan D-nya merupakan total perpangkatan bilangan ganjil dan genap. Kemudian di sini ada hasil C mod D, yaitu sisa hasil bagi C terhadap D. Nah kemudian program akan selesai. Nah coba kita jalankan programnya. Nah misal nilai A nya di 8, terus B nya 12. Nah maka dia menghitung secara otomatis, dan di sini hasil pangkat bilangannya itu sama dengan yang di soal. Nah dimana nilai ganjilnya itu ada 1, 3, 5, 7 dari rentang 8 ini. Nah terus dipangkatkan dari 8, 7, 6 sampai ke bawah. Nah hasilnya segini. Kemudian hasil pangkatan bilangan genap kan dari rentang 12 ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kemudian pangkatkan 1, 2 sampai naik ke 12 ini. Nah ini hasilnya. Nah C itu ganjil, hasilnya segini. Terus D ini genap, hasilnya segini. Nah kemudian sisa hasil dari bagi C terhadap D segini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.